Hai guys, kembali lagi dengan Joseph di sini. Kali ini kita akan mereview perbandingan dua buah smartphone dari Infinix, yaitu Infinix Zero 30 4G versus Infinix Zero 30 5G. Seperti apa perbandingannya? Pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, juga jangan lupa follow sosial media review gadget ya guys. Jadi mari kita review perbandingan kedua buah smartphone ini. Aspek pertama yang akan kita bandingkan dari kedua buah smartphone ini adalah sisi performance ya. Di sini, prosesor MediaTek Dimensity 8020 versus MediaTek Helio G99 jelas berbeda, di mana MediaTek Dimensity 8020 lebih unggul jauh dibandingkan MediaTek Helio G99. Itu sudah bagus banget ya guys. Tapi di sini memang performance stability-nya itu lebih stabil di MediaTek Helio G99 dibandingkan Dimensity 8020. Kemungkinan karena memang chipsetnya memang lebih stabil aja sih guys. Karena manajemen panasnya juga plus minus mirip sebenarnya. Tapi menurut kita lebih stabil di G99. Tapi overall sebenarnya secara pemenangnya memang di Infinix Zero 30 5G. Sebagai perbandingan, kita bandingkan secara benchmark, secara Geekbench 6. Kalian bisa lihat skor perbandingan di kalian. Dan kita coba juga perbandingan menggunakan 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test. Kalian bisa lihat skor perbandingannya di kalian. Dan terakhir kita bandingkan dengan PC Mark. Itu kita bisa kelihatan ya guys. Secara Infinix Zero 30 5G lebih unggul. Kemudian game Mobile Legends untuk rata-rata FPS-nya juga kita bisa bandingkan. Kalian bisa lihat skornya di kalian. Dan terakhir kita bandingkan dengan game Genshin Impact. Kalian bisa lihat skor perbandingannya di kalian. Overall menunjukkan bahwa di Infinix Zero 30 5G lebih unggul dibandingkan Infinix Zero 30 4G meskipun secara stabilitas lebih stabil di Zero 30 4G ya guys. Kemudian dari sisi kameranya, di sini kedua buah smartphone sama-sama menggunakan sensor 108 megapiksel untuk kamera utamanya, tapi di Zero 30 5G punya OIS. Jadi OIS ya guys. Jadi ini adalah sebuah hal yang bagus banget untuk kalian pakai buat fotografi ataupun videografi, meskipun memang lebih berguna AIS-nya daripada OIS-nya kalau misalnya kita pakai buat videografi. Kemudian di sini untuk Zero 30 5G juga lebih unggul karena punya kamera ultrawide dan bisa merekam hingga 4K 60 fps, sedangkan di Zero 30 4G itu maksimal di 2K 30 fps. Kalian bisa lihat untuk perbandingannya setelah ini guys. Oke guys, kali ini kita perbandingan dua buah kamera depan antara Infinix Zero 30 4G versus Infinix Zero 30 5G. Secara kualitas kamera depan sebenarnya plus minus ya guys. Jadi kalau kita gunakan dalam kondisi cahaya yang cukup terang pun ini sebenarnya plus minus. Tapi memang ini kita pakai video enhancement semuanya ya keduanya, karena kalau nggak pakai video enhancement itu langitnya itu akan lebih putih ya, dan dynamic range-nya kurang bagus. Sehingga kita selalu sarankan untuk pakai enhancement aja. Tapi di sini kalau kalian lihat ya, sekali lagi ini Infinix Zero 30 punya bug yang agak sedikit mengganggu kalau kita pakai shooting seperti ini, yaitu brightness-nya itu auto brightness-nya selalu bermasalah ya guys. Kita nggak tahu kenapa. Dan kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depan dari Infinix Zero 30 4G versus Infinix Zero 30 5G ya guys. Gimana makanya? Silahkan tulis di komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah perbandingan dua buah kamera belakang dari Infinix Zero 30 4G versus Infinix Zero 30 5G. Gimana makanya untuk kualitas kamera belakangnya? Untuk Infinix Zero 30 4G dia maksimal di 2K, sedangkan di Infinix Zero 30 5G itu maksimal di 4K. Dan tapi untuk yang Zero 30 5G itu tidak punya resolusi 2K ya guys. Tadi sore kita agak kaget karena kita agak turun sedikit ya. Dan kurang seperti ini kualitas gambarnya. Menurut kalian gimana? Kalau menurut kita sih sebenarnya pasti lebih unggul di Infinix Zero 30 5G. ISP-nya lebih bagus, dia bisa merekam 4K, lebih tajam, kemudian dia juga bisa kamera ultrawide ya, sedangkan di Zero 30 biasa nggak bisa ultrawide. Tapi silakan tulis di kolom komentar mengenai kualitas perbandingan dua buah kamera belakang dari kedua buah smartphone ini ya guys.
Kemudian dari sektor layar, di sini memang kedua buah smartphone sama-sama menggunakan layar curved display tapi beda refresh rate. Sehingga di sini pemenangnya di Zero 30 5G 144 Hz versus 120 Hz. Sebenarnya nggak terlalu beda jauh, tapi kita lebih unggulkan karena memang secara refresh rate lebih tinggi. Kemudian dari sisi speaker, kualitas dual speaker sebenarnya nggak terlalu beda jauh, tapi kita menangkan di Zero 30 5G punya kualitas speaker yang lebih bagus daripada Zero 30 4G ya guys. Kalian bisa dengarkan untuk perbandingannya setelah ini guys. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. Kemudian di sisi baterai life, di sini pemenangnya di Infinix Zero 30 4G. Seperti yang kita sudah sampaikan di review kedua buah smartphone ini, sebenarnya di Zero 30 4G itu jauh lebih irit guys. Secara sehari-hari kita gunakan bersamaan itu Zero 30 4G itu lebih stabil, baterainya lebih irit daripada Zero 30 5G guys. Kemudian untuk charging sendiri memang beda, di Zero 30 5G lebih unggul karena dia sudah support 68 Watt versus 45 Watt di Zero 30 4G. 1 jam versus 45 menit ya guys. Kemudian dari sisi jaringan sendiri memang jelas pemenangnya di Zero 30 5G punya penangkapan sinyal hingga jaringan 5G itu suatu nilai plus untuk jangka panjang ya guys. Kemudian dari sisi support virtual background zoom, di sini Zero 30 5G lebih unggul karena dia sudah support virtual background zoom dibandingkan Zero 30 4G yang memang masih belum support. Overall, video perbandingan ini sebenarnya memang jelas pemenangnya di Infinix Zero 30 5G. Tapi kenapa kita lakukan perbandingannya? Supaya memberikan gambaran, apakah dengan kalian menambah budget 1 jutaan, kalian akan mendapatkan value yang jauh lebih baik atau tidak? Kalau kita bisa simpulkan, memang ini layak untuk sebuah value-nya itu dapat banget. Kalian nambah 1 juta itu dapatnya lebih banyak daripada kalau misalnya kalian beli yang 4G ya guys. Tapi sekali lagi, ini ada pendapat review gadget, mungkin bisa berbeda dan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis di komentar. Dan jangan lupa like video kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye!